Bagaimana kabarnya siang hari ini? Tentu soleh-soleh masih bersemangat belajar di rumah ya. Saya Siti mendoakan semoga soleh-soleha selalu menjaga ibadahnya dan selalu bersemangat belajar di rumah. Soleh-soleha, pada video pembelajaran kali ini Ustazah Siti ingin mengulang kembali materi yang sudah diajarkan oleh Ustazah Lati sebelumnya tentang kalimat utama dan ide pokok ya pada paragraf. Soleh-soleha, hal yang perlu soleh-soleh ketahui bahwasannya kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan pokok paragraf. Jadi kalimat yang tertulis itu mengandung gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Inti pembahasan yang dituliskan dalam paragraf. Paragraf pertama itu kita bisa menemukan ide pokok paragraf. Nanti baru dikembangkan dalam beberapa kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya soleh-soleha bisa menyimak video atau tayangan yang satu ini. Akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf dari tema 1, subtema 1, kelas 5 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Cara membuat suatu paragraf, kita tentukan ide pokoknya, yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian membuat kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembang. Kita bisa meletakkan kalimat utamanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal paragraf dan ditekankan di akhir paragraf. Langkah terakhir setelah kita membuat kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang adalah kita menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Itulah tadi cara menemukan ide pokok suatu paragraf atau membuat suatu paragraf. Alhamdulillah, soleh-solehah tadi sudah menyimak materi
materi tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Semoga soleh-solehah dengan mempelajari kalimat ini, soleh-solehah bisa berbicara dengan baik dan benar, menyampaikan semua informasi pada orang lain dengan mudah dipahami dan tentunya dengan informasi yang benar. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang benar gitu ya. Soleh-solehah, mari kita selalu berbuat kebaikan, berlomba dalam kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada siapapun yang kita kenali. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.